Kepala Bidang Advokasi dan Jaringan LBH Surabaya, Habibus Solihin, mengatakan berdasarkan hasil investigasi tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil, pihaknya mendapatkan 12 temuan awal bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis. Membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Fajazauhu jahannam. Balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha. Khalidan bisa dikatakan selama-lamanya atau lama sekali. Tragedi Kanjuruhan ini adalah tragedi yang sama, harus diinvestigasi secara terang benderang, sebagaimana halnya tragedi KM 50, kemudian Yosua dan kemudian juga Kanjuruhan. Ini telah menyalahi fitrah dalam kehidupannya karena menghilangkan nyawa yang menghentikan semua fisik yang sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian, mohon maaf, izin sekali lagi, pembunuhan dimasukkan dalam salah satu dosa besar yang resikonya juga tidak mudah. Sekarang Kanjuruhan justru juga punya potensi untuk dikatakan ini ada mastermind-nya, ada aktor yang lebih tinggi, dan ini tidak hanya soal accident, tapi ini adalah serangan bahkan atau dikatakan pembunuhan secara sistematis. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya, sebagaimana diberitakan oleh surabayakompas.com, tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil ungkap 12 temuan awal soal tragedi Kanjuruhan. Ya. Coba kita bacakan dan kita lihat. Peristiwa kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang telah mengakibatkan ratusan korban jiwa dan luka-luka. Tim pencari fakta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pos Malang, LBH Surabaya, Lokataru, IM 57 ya, mereka yang dipecat dari KPK ya, Institute ya, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras telah melakukan investigasi selama kurang lebih 7 hari. Saat proses investigasi, tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil bertemu dengan sejumlah saksi korban dan keluarga korban dengan kondisi ada yang mengalami gegar otak, luka memar bagian muka dan tubuh, ruam merah pada muka hingga trauma yang berat akibat peristiwa kekerasan yang telah terjadi. Kepala Bidang Advokasi dan Jaringan LBH Surabaya, Habibus Solihin, mengatakan berdasarkan hasil investigasi tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil, pihaknya mendapatkan 12 temuan awal bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan merupakan dugaan kejahatan yang terjadi secara sistematis yang tidak hanya melibatkan pelaku lapangan. Selain itu, kami menduga timbulnya korban jiwa akibat dari efek gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian, kata Habibus di Surabaya. Berikut 12 temuan yang awal yang diungkapkan. Temuan pertama, pada saat pertengahan babak kedua, terdapat mobilisasi sejumlah pasukan yang membawa gas air mata, padahal diketahui tidak ada ancaman ataupun potensi gangguan keamanan saat itu. Temuan kedua, ketika pertandingan antara Arema FC dan Persebaya selesai, diketahui terdapat sejumlah supporter yang masuk ke dalam lapangan didasari pada keterangan saksi-saksi yang ada. Hal tersebut terjadi karena para supporter hanya ingin memberikan dorongan motivasi dan memberikan dukungan moral kepada seluruh pemain. Namun hal tersebut direspons secara berlebihan dengan mengerahkan aparat keamanan dan kemudian terjadi tindak kekerasan, ucap Habibus. Nah, ini agak subjektif ya, tetapi itu kesimpulan dari tim pencari fakta. Hal inilah yang kemudian membuat para supporter lain ikut turun ke dalam lapangan, namun bukan untuk melakukan penyerangan tetapi untuk menolong supporter lain yang mengalami tindak kekerasan dari aparat keamanan. Ya, agak subjektif juga ini. Temuan ketiga, sebelum tindakan penembakan gas air mata tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan atau suara peringatan hingga kendali tangan kosong. Nah, ini objektif ya. Padahal berdasarkan Perkap Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, polisi harus melalui tahap-tahap tertentu sebelum mengambil tahap penembakan gas air mata, jelas dia. Temuan keempat, bahwa tidak
tindak kekerasan yang dialami para supporter tidak hanya dilakukan oleh anggota Polri, tetapi juga dilakukan oleh prajurit TNI dengan berbagai bentuk seperti menyeret, memukul, dan menendang supporter. Ini objektif ya, pasti based on fakta karena bukan opini. Temuan kelima berdasarkan kesaksian para supporter, penembakan gas air mata tidak hanya ditujukan ke bagian lapangan, tetapi juga mengarah ke bagian tribun sisi selatan, timur, dan utara. Sudah banyak dibahas ini ya. Temuan keenam, saat supporter hendak keluar dengan kondisi akses evakuasi yang sempit, terjadi penumpukan di sejumlah pintu yang terkunci ya. Ini juga faktual. Di dalam ruangan yang sangat terbatas tersebut diperparah dengan masifnya penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian. Juga faktual. Hal ini berdampak sangat fatal yang mengakibatkan para korban sulit bernapas hingga menimbulkan korban jiwa, kata dia. Temuan ketujuh, setelah mengalami rentetan peristiwa kekerasan, para supporter yang keluar dengan kondisi berdesak-desakan minim mendapatkan pertolongan dengan segera dari pihak aparat kepolisian. Mereka, para korban, berusaha untuk keluar dengan caranya sendiri. Ya. Temuan ke-8, peristiwa kekerasan dan penderitaan tidak hanya terjadi di dalam stadion tetapi juga terjadi di luar stadion. Diketahui aparat kepolisian juga melakukan penembakan gas air mata kepada para supporter yang berada di luar stadion. Dugaan kuat kondisi pasca tribun adalah momen di mana banyak penonton merenggang nyawa. Saat itu pula tidak didapat kondisi medik yang optimal untuk merespons kondisi kritis penonton yang terpapar asap gas air mata, terang dia. Temuan ke-9, pasca peristiwa diketahui ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi baik melalui sarana komunikasi maupun secara langsung. Kami menduga hal ini dilakukan agar menimbulkan suatu ketakutan kepada para saksi dan korban agar tidak memberikan suatu kesaksian, jelasnya ya. Temuan ke-10, hingga saat ini tidak ada informasi yang mendetail dari pemerintah berkaitan dengan data korban jiwa dan luka yang dapat diakses oleh publik, termasuk informasi perkembangan penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh pihak kepolisian. Temuan ke-11, tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil belum melihat kerja real dari tim gabungan independen pencari fakta untuk menemui sejumlah saksi dan korban yang diketuai oleh Mahfud MD ya. Saat ini kami masih sedang melakukan pendalaman fakta. Kami sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM dan LPSK lalu menyampaikan sejumlah laporan, kata dia. Temuan ke-12 terkait dengan adanya narasi temuan minuman alkohol dan penggunaan terminologi kerusuhan merupakan penyampaian informasi yang menyesatkan. Dalam peristiwa ini keliru apabila pihak-pihak terkait menggunakan terminologi kerusuhan, sebab yang terjadi justru serangan atau pembunuhan secara sistematis terhadap warga sipil ya. Jadi serangan atau pembunuhan sistematis. Berdasarkan berbagai temuan awal tersebut, pihaknya menilai telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan tidak hanya melibatkan aktor lapangan yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian. Tapi ada aktor lain dengan posisi lebih tinggi yang seharusnya ikut bertanggung jawab dan perlu diproses hukum lebih lanjut, tutur dia ya. Siapa aktornya ya? The question is ya. Jadi ada aktor lain yang katanya terlibat. Tapi pertanyaannya adalah siapa aktor lain tersebut ya. Jadi sobat RH sekalian,